Gangguan pada sistem pencernaan manusia. Gangguan pencernaan dapat disebabkan oleh kuman penyakit atau gaya hidup yang tidak sehat. Kuman yang masuk bersama makanan atau melalui tangan yang kotor dapat menimbulkan penyakit pada sistem pencernaan kita. Demikian juga gaya hidup tidak sehat seperti makan tidak teratur dan kurang berolahraga dapat menyebabkan sistem pencernaan kurang sehat. Beberapa penyakit pada saluran pencernaan, misalnya sakit gigi. Gigi terdiri dari emil, tulang gigi, dan sumsum gigi. Emil adalah lapisan keras yang berwarna putih. Tulang gigi adalah bagian yang masuk ke rahang. Sumsum gigi adalah rongga gigi yang mengandung serabut saraf dan pembuluh darah. Sisa-sisa makanan yang mengendap di gigi dapat merusak emil gigi, sehingga gigi menjadi berlubang. Jika lubang semakin dalam dan mencapai saraf gigi, maka akan mengakibatkan sakit gigi. Oleh karena itu, jika kalian tidak ingin mengalami sakit gigi, kalian harus rutin dan rajin untuk menggosok gigi. Kalian menggosok gigi pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan sebelum tidur. Kedua, sariawan. Sariawan merupakan penyakit peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Sariawan ditandai dengan munculnya bercak putih dengan warna kemerahan di sekelilingnya dan terasa perih. Sariawan dapat timbul akibat kekurangan vitamin C dan kurang menjaga kebersihan mulut. Selanjutnya yaitu radang lambung atau yang biasanya disebut dengan emah. Emah atau radang lambung merupakan penyakit akibat rusaknya lapisan pelindung pada dinding lambung. Gejalanya seperti perih pada perut bagian atas, mual, muntah, kembung, dan bersendawa, serta hilangnya nafsu makan. Kerusakan pada lapisan lambung dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, mengonsumsi makanan dan minuman yang bersifat asam secara berlebihan, dan merokok. Penderita emah harus berhenti mengonsumsi penyebabnya seperti makanan pedas, asam, serta berminyak. Sakit emah ringan dapat segera diatasi dengan obat penetral asam. Sakit emah kronis harus mendapat perawatan di rumah sakit. Diare. Diare adalah penyakit dengan gejala buang air terus-menerus yang fesesnya atau tinja berupa cairan. Hal ini karena usus besar kurang menyerap cairan. Diare disebabkan oleh virus dan bakteri yang masuk bersama makanan. Diare juga dapat menjadi gejala penyakit berbahaya seperti disentri. Untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh, penderita diare harus segera minum larutan oralit. Selanjutnya yaitu disentri. Disentri merupakan peradangan pada usus besar yang ditandai sakit perut dan diare dengan feses yang disertai lendir dan darah. Penyakit disentri disebabkan oleh kuman. Kuman-kuman tersebut dapat tersebar melalui makanan dan air yang tercemar kotoran serta lalat. Penyakit ini umumnya lebih cepat menyerang anak-anak. Penderita disentri harus segera dirawat. Pertolongan pertama adalah dengan memberikan larutan oralit. Penderita harus segera ke rumah sakit untuk perawatan. Yang terakhir yaitu konstipasi.
konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah gangguan pencernaan yang terjadi karena pengerasan feses sehingga sulit dikeluarkan. Konstipasi dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sering menahan buang air besar dalam waktu lama. Kedua, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Ketiga, kurang vitamin C. 4, kurang berolahraga. Dan 5, rasa gelisah, cemas, dan stres. Pernahkah kalian ikut ibu kalian ke pasar? Di pasar terdapat interaksi antar manusia yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi, yaitu kegiatan jual beli. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli disebut juga interaksi ekonomi. Penjual dan pembeli disebut sebagai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dapat bertindak sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Interaksi ekonomi juga bersifat timbal balik dan saling memengaruhi. Interaksi ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Dalam skala luas, interaksi ekonomi dilakukan dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial warga negara.